Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Alfia dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pendidikan. Apa sih dasar-dasar pendidikan? Dengan dosen pengampu saya, Bapak Rafiq Ahmad MPD. Selamat menyaksikan. Berikut adalah pengertian pendidikan. Jadi, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidik itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi atau universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global. Pasal 13 Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak tiap orang atas pendidik, meskipun pendidik adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu. Bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Pendidikan biasanya berawal dari seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik atau membaca kepada bayi dalam kandungan, dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal, seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajar yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam daripada yang disadari mereka. Walau pengajar anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Selanjutnya adalah fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah. Orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. 3. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Menurut David, ada 4 macam fungsi pendidikan, yakni sebagai berikut. 1. Transmisi, maksudnya pemindahan kebudayaan. 2. Memilih dan mengajar peranan sosial. 3. Menjamin integrasi sosial. 4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian, sumber inovasi sosial. Jadi menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata
sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya adalah asas pendidikan, merupakan suatu kebenaran yang menjadi besar atau tumpuan berpikir baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan. Nah, dalam jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 1. Pendidikan formal. 2. Pendidikan non-formal. 3. Pendidikan dasar. 4. Pendidikan Al-Quran. 5. Pendidikan lanjut usia. 6. Pendidikan lanjutan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan umum bentuknya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Pendidikan kejuruan bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejurusan. Jenis ini termasuk ke dalam pendidikan formal. Selanjutnya adalah pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Pendidikan vokal merupakan pendidikan tinggi mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa secara inklusif. Maksudnya bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidik khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maksudnya dalam bentuk sekolah luar biasa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan di subscribe, lalu di share kepada teman-teman